Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing apa ini ya. Soalnya tamu kita kali ini adalah orang yang istimewa, yaitu komandan kita dari Bela Diri Bersatu. Siap. Selamat malam. Kebetulan saya bawa dulur kita dari PSHT, ya. Tapi bukan untuk Gerbek Lampung lagi, Bang. Kali ini beda. Kelihatannya kita udah cukup kurang-kurangin aja, Bang. Ya, urusin mereka. Gue setuju. Malah ngasih panggung buat mereka. Nah iya, malah tujuan kita untuk men-stop pembodohan publik, malah mereka yang makin terkenal. Kan jadi blunder kita ya. Karena pembahasan kita berbeda, jadi mungkin yang lagi anget-anget atau yang lagi jadi pembahasan karena di video yang saya upload, Bang, yang tujuannya itu untuk mengedukasi publik, itu malah jadi blunder buat kita, bener, Bang? Bener. Banyak yang beranggapan kalau Bang Theo itu orangnya gimana ya, kayak malah nyari masalah, Mas. Malah nyari masalah yang padahal tuh orang-orang di sini tuh nggak tahu cerita awalnya tuh gimana, Bang. Mungkin boleh diceritain, Bang, makanya sharing-sharing sama dulu dulu, Pak. Awal mula tuh kok sampai greget banget sama si Peter Pan JR ini kan. Itu tapi sebelum gue cerita udah harus tahu ya, gue sama Peter Pan Junior udah gak ada masalah. Damai ya? Sudah saling memaafkan. Lagian juga beda kelas, Bang. Kita cuma nasional. Kita juga sini Mancon Negara, tapi udah segur ditobat. Gue gak mau materi. Oke. Jadi gini, Bang, banyak yang beranggapan di video yang viral itu kan Bang Theo kan kayak maki-maki dia, Bang. Iya. Yang padahal dulu-dulu nih semua harus tahu. Itu cerita awalnya gimana, Bang? Dalam maksud itu kok bisa muncul kata-kata seperti itu? Itu kan nggak mungkin murni, Bang. Mungkin bisa diceritain sama dulu. Jadi gini, sebenarnya awal permasalahannya itu adalah sama dia tuh nggak ada masalah. Terus saya bikinlah out of nowhere, kan emang saya kan iseng-iseng bikin YouTube konten gitu kan, tentang bela diri, tentang martial art, pokoknya segala macam jenis bela diri. Terus sahabat saya, teman saya, Mas Wardi, ngomongin dia lagi ada masalah. Yang pertama live streaming dia, Bang, ya? Iya, lagi ada masalah apa gitu. Kita angkat lagi masalahnya, soalnya dia udah katanya mendiskreditkan MMA. Oke. Tapi padahal nggak ngeh ya? Masih belum ngeh itu? Saya masih nggak ngeh sih, tapi saya nonton videonya sebelum kita bikin konten. Saya nonton video, dia ngomong ini. Ya udah, makanya kan pas saya bikin konten sama Mas Wardi, ketawa-ketawa terus kan. Sampai yang akhirnya kedua pun tetap ketawa-ketawa gitu. Soalnya yang menurut saya ya mungkin nih orang guyon kali. Mungkin nggak terlalu nanggepin serius ya. Apa sinting apa gimana nggak tahu kan. Tapi gitu kan. Terus pertama kali sejak kita bikin video itu adalah tiba-tiba si Pandu ini. Si Pandu, ya. Yang adalah AKA-nya Peter Pan Junior. Dia mulai nge-DM saya. Terus itu kan kira-kira kan 3 minggu sebelum kita berangkat ke Lampung kan, itu konten pertama itu kan. Mulailah ada karakter ini si Peter Pan Junior ini, dia nge-DM saya hampir setiap hari. Isinya tuh semua tantangan, kayak mau ngajak saya berantem. Terus dia ngatain saya miskin. Saya juga nggak masalah kalau dikatain miskin. Cuman kalau misalkan memang dia lebih kaya dari saya, ya udahlah, gimana lagi. Cuma masalah saya, kok lu sombong banget sih sampai ngatain orang miskin? Betul. Iya kan? Terus dia sampai kalau nggak saya balas nih message dia bilang, kenapa lu nggak punya duit? Nggak bisa beli kuota. Sini catering dari gue. Kan gue emosi juga digituin kan. Ini mungkin buat sekat dulu biar dulu paham nih, Mas. Jadi kata-kata Bang Theo bahas soal gaji sama internet itu bukan muncul karena kesombongan ya. Itu karena kata-kata dia dulu ya, lewat DM. Betul. Berminggu-minggu sebelum saya ke Lampung nih. Siap. Itu saya dihina terus, semua dikatain. Sampai pada titik seminggu sebelum akhirnya kita berangkat ke Lampung, satu titik saya mulai ignore dia.
udah saya mulai acuhin lah, udahlah saya udah nggak peduli lagi sama dia. Saya bilang Mungkin sama dia, haters biasa ya. iya, udah capek juga kan. Istri saya juga tuh 2 minggu itu saya setiap kali lagi kita kesini gini, saya kan orangnya ini emosian. Kalau saya lihat ada DM asu iki. Padahal mention banyak seperti itu loh, tapi kok muncul gitu? Iya. Tiba-tiba kok kayak kelihatan aja, nongol aja. Saya bilang sama dia seminggu sebelum kita berangkat ke Lampung, saya bilang ke dia, udah bro, lu stop lah gerakan ini dulu lah. Anggap aja udah nggak ada, masalah ini nggak pernah terjadi. Walaupun dia udah keluarin video YouTube ya yang tentang itu, saya menantang anda itu gue bilang sama dia, udah lupakan aja lah. Lu kan belum ketemu gue siapa. Mungkin takutnya begitu ketemu ekspektasi lu akan gue, misalnya dia menganggap gue segini, dia segini gitu. Ternyata gue segini. Nah, gue bilang takutnya lu kaget lihat gue. Iya gini Bang ya. Itu padahal ngingetinnya udah baik-baik loh, Bang. Wah, gue ingetin banget. Itu padahal kita dengerinnya kayak, loh, masa bener sih ngingetinnya kayak gitu? Asli, dari saya balesin hina-hinaan dia bilang dia kesatria, dia bisa mukul mati saya, dia bakal dia hina saya parah. Ngeri. Saya tuh sampai saya ini orangnya ini ya fair aja. Mungkin memang bener dia bisa mukul mati saya, cuma saya kan lihat dong orangnya segede apa. Kalau dia 2 kali saya tinggi 2 meter 4 gitu mukul saya pasti mati berantakan ditonjok. Ini orang ya ampun, bukannya mau ngejelekin, cuman saya udah ngingetin dia seminggu sebelum berangkat ke Lampung, taulah kelas lu di mana sebelum lu memulai pembicaraan sama orang. Karena gini, kita di dunia fight maki-makian ujung-ujungnya naik ke atas ring. Iya. Itu keputusan terakhir ya. Bukan minta maaf, bukan klarifikasi. Ini mungkin sindiran juga nih. Yang udah selesai pertandingan aja masih lanjut kok ya. Apalagi belum tanding ya kan. Kita nonton. Jadi ternyata yang dulur-dulur lihat di video, termasuk saya nih Bang, itu ternyata bukan kayak spontanitas ya Bang ya. Bukan. Kayak keluar. Itu kan unek-unek. Itu ngelihatnya kita kayak sombong banget. Yang belum kenal Bang Theo loh, sombong banget. Masa urusan kayak gini kok nyampe nyebut gaji, nyebut kuota. Iya. Ternyata di DM itu dulur-dulur, itu dia ngata-ngatain duluan, ya kan? Iya. Parah Bang ya. Parah. Sampai dia bilang, itu sampai dia bilang, privacy loh itu. sampai dia bilang gini dong, ada hati yang kena banget ya. Juga dia bilang, kenapa lu diem? 14M jumlah terlalu gede buat lu. Lu bukan gede lagi Pak, dapat 14M gue pensiun Pak. Gue bilang, Nih juara aja nggak segitu Bang. Jadi kalau misalnya saya fake nih, kalau misalnya Bang Theo berani nawarin gitu beneran nih, saya siap jadi musuhnya. pura-pura mati aja enak. 5M lu, 5M enak banget. Bisa beli rumah di Jakarta ya kan, nggak perlu kerja ya kan. Itu. Jadi ada kelanjutan ya Bang. Maksudnya setelah dia ngata-ngatain tuh, terus ada kelanjutan cerita lagi nggak tuh dari situ? Habis ketemuan gitu. Terus habis ketemuan, akhirnya kan kita ke Lampung kan. Saya berusaha seminggu nggak balasin DM dia lah. Padahal tuh udah banyak kali ya. Wah udah nggak tahu, udah capek. Dan anak bela diri 1 kebetulan juga semua diserang sama dia. Berarti bukan Bang Theo aja? Bukan. Semua diserang sama dia. Ini anak berani juga memang sebenarnya, nggak tahu tujuannya apa, tapi dia berani juga lah. Diserang sama dia. Terus akhirnya kita berangkat ke Lampung tuh. Berangkat ke Lampung kita sampai jam 2 pagi. Saya begitu sampai Lampung, dia DM saya lagi. Betul. Dia DM dia itu isinya pokoknya debat, saya marah-marah sama dia, saya maki-maki dia, pokoknya saya udah nggak ada sopan santun lah ngomong sama dia DM. Udah kebun binatang saya keluarin semua, saya ngomong. Itu tapi sebelum apa sesudah Bang Theo bikin story cukur jenggot tuh? Halo Peter Pan Junior. Sudah. Dia inti pembicaraan dia adalah dia bilang kita nggak punya kapasitas buat ketemu sama dia ataupun tim HU. Beda kelas. Iya. Jadi nggak akan bisa ketemu katanya, karena kapasitas kalian tidak ada kata dia. Mungkin dia udah tahu juga kali cerita kayak gimana, kita nggak tahu kan. Karena kita pendatangan di sana kan. Udah, akhirnya saya tinggal tidur, saya udah capek ngomong sama dia, saya tinggal tidur. Dia bilang sama saya, kalau mau ketemu setelah zuhur tuh bisa ketemu kata dia. Loh, maksud saya kan kok jadi dia yang nentuin gitu loh. Dia gestarnya. Iya kan, sedang kita udah mediasi sama kepolisian. Iya betul. Kok jadi dia yang nentuin? Waduh. Kita kan datang ke Lampung karena polisi kan bilang kan udah lampu hijau, bisa ketemu. Kok jadi dia yang nentuin? Kesel kan? Itu jam 2 pagi. Udah saya taruh handphone, saya cas, saya matiin, udah saya nggak peduli lagi. Tidur dong. Iya betul. Bangun pagi seperti yang saya sudah keluarkan di konten saya, kita bertemunya ternyata dengan tim pengacaranya HU. Oh iya. Ya kan? Enggak, itu katanya kemarin ada yang datang Bang
Kenyataannya ada nggak bang? Satu aja perwakilan dari HAU? Kalau waktu pagi enggak ada. waktu pagi enggak, Kalau yang ada yang datang tuh pas apa? pas sore. Sore. Yang Sore. udah di lokasi latihan. Iya, itu sore. Tapi nggak terekspos ya bang ya? Kalau mereka datang gitu. Mereka datang, benar, tapi bukan mereka ngumpet di mobil kayaknya. Berarti sama aja nggak muncul. Nggak Nggak muncul. Tapi datang. Mantap. Kita mau tanding nih, Iya. tapi saya nggak naik ke ring. Iya, ilmu silat kan ada dua. Iya. Ada silat bela diri sama silat lidah. Ya. Itu yang harus hati-hati, silat lidah itu yang harus hati-hati. Itu. Betul dia datang, tapi tidak muncul. Iya. Begitu. Berarti kita mau fake nih. Bang Teo udah di ring, di Iya. oktagon, kita belum naik, nggak naik. Nanti Kita datang loh. Nanti kenapa saya bilang gini? Saya bukannya mau mengumbar kebencian lagi, Iya, cuman saya kan ngeluarin itu konten itu kan kemarin pagi-pagi yang pas kita di Lampung kita bicara apa aja sama polisi kan Iya, jelas tuh. betul. Sama tim pengacara dia kan jelas. Nah, itu pas itu semua terjadi udah siang kan kita ketemu kan akhirnya ketemu sore, itu sedangkan itu jam 9 pagi. Selesai jam 11. Oh iya. Ngobrol-ngobrol itu 2 jam. Terus kita udah kita kecewa, kita merasa kita akan datang, kita makan siang. Pas kita makan siang kebetulan zuhur. Nah, betul. Ya kan jam 12 kan. Iya. Nah, setengah 5 menit 10 menit kemudian Peter Pan Junior DM kita lagi. Balik lagi ke situ nih konteksnya. Balik lagi ke Peter Pan Bentar, Junior, Pak. berarti terlepas dari pertemuan Bang Teo sama dia, sebenarnya nggak mau ketemu ya? Sebenarnya udah nggak mau ketemu karena Udah makan siang, pokoknya udah melepaskan dari permasalahan iya, itu lah ya. karena emang setelah makan siang kita agak kecewa kan, Iya. nggak ditemuin kan, kita ada rencana pulang pada saat Betul, itu. Jadi kita antara galau nih tim, beberapa ada yang mau pulang, beberapa ada yang masih mau nunggu. Akhirnya kan kita sepakat tunggu kan. Peter Pan Junior ini DM gue lagi. Terus gimana tuh akhirnya? Bisa Intinya dia ketemu? menghina, memperkuat statement dia yang subuh-subuh dia bilang kita nggak punya kapasitas. Bener kan, lu nggak punya Iya. kapasitas kan? Inti obrolan dia tuh itu. Ya udah gimana? Gue daripada kalian nggak ketemu siapa-siapa, gue aja deh berjiwa kesatria nyamperin kalian. Wih. Nah, gue bilang sama dia, maaf, gue nggak ada waktu. Seperti lu artis mancanegara, gue juga atlet profesional. Gue lebih baik sekarang gue pulang ke Jakarta, gue latihan. Gue bilang sama dia. Itu karena kayak Bang Teo yang berusaha mensepadankan diri gitu. Iya. Kita sama-sama nih. Tapi sama gitu sejajar kan. Gue bikin sejajarnya lah. Gue capek soalnya kan. Dia makin ngotot. Wah gini. Kenapa lu nggak berani? Ini wah. Gue bilang. Ya udah kalau mau datang nggak apa-apa. Cuman gue cuma nama istri gue doang ya. Gue bilang. Tapi dia nggak tahu di situ ada sedulur-sedulur kita orang-orang PSHT Lampung. Iya. Dia akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol di DM itu ya, dia kan DM saya terus tuh. Iya. Oh, nanya kapan? Oh gimana? Biar kalian tidak tanggung gitu ya. Saya ke sana deh. Saya berbesar hati sebagai seorang kesatria. Saya menunjukkan wajah saya di sana. Saya bilang nggak usah lah. Ya kan, nggak usah lah. Ngeri. Ngapain gitu? Ngapain? Lagian juga kan. Saya bilang saya juga kan sebagai artis mancanegara, saya adalah atlet profesional. Iya. Saya sebagai atlet profesional pengen pulang. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri lah. Ini dari cerita ini kok kesannya kayak Bang Teo yang mengemis kita ini sepadan gitu. Dia bilangnya nggak sepadan, Bang Teo kita ini sepadan udah gitu. Kita balik ke ranah kita masing-masing. Nah, jadi akhirnya dia DM saya kan, terus saya bilang udahlah, saya mau pulang lah. Kembali ke alam kita masing-masing. Iya. Terus saya juga kebetulan udah sama istri saya, padahal dia nggak tahu di ruang makan itu Masih banyak orang. masih ada orang, termasuk dulu dari PSHT. Iya. Betul. Ada dulu dari PSHT dari Lampung. Betul. Saya nggak kasih tahu. Saya bilang saya cuma nama istri saya dan kita mau pulang. Datanglah dia dengan berbesar hati. Begitu dia datang ke restoran, Dia datang beneran Bang. datang beneran. Dia lihat kita rame, disitulah dia salah dan mulailah yang seperti di konten yang ada. Oh, iya. Cuma ini pas dia ngelihat Bang Teo, apa dia langsung mana yang namanya Balik Teo? badan Pak. Datang dia langsung balik badan saya panggil, jangan sini. Saya langsung bilang ini Peter Pan Junior, semua pada ngumpul langsung kan. Berarti tujuannya langsung ke Peter Pan Junior ya, Bang? Langsung ke Peter Pan Betul ya, Bang. Junior. Ini sebenarnya yang saya khawatirin karena saya selaku warga PSHT Bang ya. Iya. Kalau udah bicara soal solidaritas dan persaudaraan, Tinggi sih. ini yang sulit dibendung nih yang dari PSHT Bang. Bang Teo mungkin ngakuin nggak tuh? Kalau misalnya kan tuh banyak tuh, kan pasti kalau misalnya sampai salah satu aja ada yang terprovokasi, kan pasti susah itu ngeri ngendaliinnya. sih.
Itu ngeri sih. Nah, betul. Saya di satu sisi pengen ngamuk sama si Peter Pan Junior ini karena saya dendam kan. Dia kan hina-hina saya terus kan. Sekarang kita di dunia fight kalau hina-hina ujung-ujungnya berantem. Saya begitu ngeliat dia, saya udah tahu nggak mungkin berantem. Melas Bang ya. Udah nggak mungkin berantem. Udahlah. Saya pikir udahlah, nggak usah berantem. Saya pengen ngomong sama dia, cuma pengen ngomong juga saya pengen maki gitu. Cuma kalau saya maki, nanti saudara-saudara PHT bereaksi, Betul. itu bakal rame loh. Nah. Dan kita ada di tempat makan, kan kasihan yang dagang kan. Iya betul. Jadi kan soalnya dari dulu-dulu PSHT itu kan sebenarnya ngelihat dia tuh bukan masalah dia sama Bang Theo, tapi ngelihat dia ini anggota HU, ngertinya. Iya. Dia anggota HU. Jadi sebelum pertemuan ini tuh sebelum hari raya, itu malam hari raya tuh ada dulur kita perwakilan ke sana Bang, tapi nggak ditemuin. Jadi kan punya masalah tersendiri karena perlu klarifikasi. Dia bikin konten sama warga PSHT, tapi di situ tahu dia, saya, iya. pokoknya ceritanya gitulah ya. Jadi jangan sampai ini masalah muncul lagi. Pokoknya masalah kayak gitulah. Akhirnya ada tujuan sendiri. Orangnya kan miranya PSHT ini ngapain sih ikut-ikut? Iya. Kan mereka Samsilat harusnya kan dukung yang sama aliran. Kok ikut-ikutan bela diri bersatu yang padahal kita ada tujuan sendiri. Iya. Sekaligus mengawal Mas Wardi, Mas Panji sama Mbak Mala. Iya. Dia kan saudara dari PSHT juga. Iya, benar-benar. Terlepas dari masalahnya Bang Theo sama Gestar ini Iya, ya. iya. Itu. Di luar itu ya udah saya biarkan warga-warga dulu dari PSHT berbicara dulu sama Peter Pan. Iya. Begitu udah selesai, udah menemukan mufakat, baru saya ngobrol sama dia. Tapi sebenarnya ada momen-momen di mana dulur-dulur ini harusnya tahu biar pemikiran mereka tuh nggak tertuju kalau Bang Theo tuh killer jahat lah gitu. Iya. Nah, ini justru yang diviralkan yang Bang Theo pas ngamuk-ngamuk. Iya. Ya sampai senam gua nih sukanya cekcok orang. Iya. Karakter saya kan memang saya ceritakan karakter saya di dunia fight kan, saya dikenal masyarakat kan dari dunia fight. Iya. Memang nggak salah juga. Betul. Dan karakter saya kan di dunia fight memang antagonis kan. Betul. Memang saya musuh semua orang di dunia fight. Bener. Iya kan, ya kan. Jadi nggak salah juga orang menilai saya seperti itu. Tapi sejujurnya saya ini orangnya, saya tidak akan bereaksi kalau nggak ada kejadian. Oh iya. Sebenarnya dari masalah sama Peter Pan Junior ini pun sebenarnya udah masa boda ya. Udah. Anggap aja kayak haters. Itu nggak ada lencana birunya loh. Tapi kok muncul di DM-nya Bang Theo. Saya DM dulu kalau nggak ada masalah ini lur, itu saya nggak dibalas DM saya sama Bang Theo. Ketumpukan. Kalah sama Peter Pan Junior yang followernya baru 2000, ini dibalas sama dia ya kan. Peter Pan Junior sekarang 18.000 gitu. Naik luar biasa loh dia. Apa karena keberaniannya itu? Mentalitas. Memang tuh, jadi kesimpulan dari Iya. obrolan kita ini ternyata seperti yang dulur-dulur lihat, monggo silahkan simpulkan sendirilah. Iya. Kira-kira yang salah siapa, yang benar siapa. Oh iya, pesan-pesan Bang Theo nih buat dulur-dulur semua nih masalah dengan Harimau Utara nih. Gini, kalau memang kalian bersepaham dengan apa yang dijalankan dengan bela diri bersatu, semua teman-teman saya dari semua jenis bela diri, dulur-dulur PSHT maupun aliran silat yang lain ataupun aliran bela diri yang lain, kalau memang gerakan ini perlu dihentikan, stop juga kita memberikan mereka panggung gitu, apapun bentuknya. Nonton lah. Iya, apalah bentuknya terserah. Iya, betul. Apapun bentuknya, stop berikan mereka panggung. Berarti justru malah kita di sini ngajak jangan menghina mereka ya Bang. Jangan. Abaikan aja. Karena memang dihina itu yang mereka tunggu. Karena dari menghina bakal banyak orang menghina lagi kan. Justru kita memberikan mereka panggung, walaupun panggungnya adalah untuk dihina. Betul. Tapi panggung tetaplah panggung buat mereka. Saya bukan ngomong apa ya, tapi setiap klarifikasi yang mereka lihat banyak positif atau negatif. Iya, betul. Tapi tetap orang nonton buat negatif kan. Iya. Kita nonton lur. Bodohnya kita nonton. Saya nonton juga. Padahal udah padahal. Pasti setiap seri dia bikin apa itu kan? Ya. Kalau saya waktu anak-anak ngobrol dia, itu ada video klarifikasi. Nah, gue mau latihan. Wih, Harusnya gitu ya. Siapa udah amat Bang ya? Harusnya. Ini kita nggak subscribe, kita bukan fanboy juga, Iya. tapi malah paling pertama nonton. Sampai Gak apa, tapi itu wajar kan, kesel kan? Iya, betul. Namanya kesel ya, mengaruhi banyak hal kalau kesel. Jadi stop pembunuhan publik itu memang sampai masalah ini akan kan kita tim bela diri bersatu sepakat untuk membawa ini ke ranah hukum. Betul. Jadi selama kita menyiapkan peluru-peluru kita juga untuk membawa ini ke ranah hukum,
kita bantu juga lah, gerakan ini kan gerakan kita bersama. Iya. Siap. Kita yang peduli sama bela diri ya. Iya, stop pembunuhan publik ini. Apapun alirannya. Iya. Iya, betul. Kita harus tahu, kita juga harus berhenti memberikan mereka panggung. Karena itu adalah salah satu bentuk, buat kita itu hina untuk hidup dari hinaan. Tapi buat beberapa orang Iya. itu malah adalah kesempatan. Betul. YouTube nggak tanya kamu mau dislike apa like. Iya, Yang penting rame, Iya. yang penting analitik naik. iya. Kalian mereka malah dilindungi. Kalian report, kalian laporin ke YouTube ya. Ini rahasia buat YouTuber juga. Karena rating mereka naik, YouTube, wah sayang nih, ini talent kita Iya, ini. malah disimpan. Iya, malah disimpan. Nggak, justru report kalian tuh malah diabaikan. Iya. Karena analitik mereka naik. Dan ingat, kita berhadapan bukan sama harimau tapi sama tikus. Siap. Karena di sini adanya lion, is lion, oke, singa. Di mana-mana Raja Rimba itu singa. Oke, dulur-dulurku, itu tadi adalah obrolan singkat kita dengan Bang Theodorus Ginting ya, Bang. Sebelumnya saya mau pamit undur diri dulu, Bang ya. Saya dong yang makasih Ya. dong, dari sini Iya, jauh. malah kita yang sudah diperkenankan untuk mampir ke campnya Bang Theo ini. Walaupun di depan tadi sempat dikejar-kejar sama penjaganya tuh. Set kejem banget itu, Lur. Ngeri juga udah jegokin di depan ya kan. Bang Theo. Nggak bisa disogok itu, nggak bisa disogok. Itu jadi tindakan kita pun juga abaikan lah ya. Justru malah bela diri bersatu bukan mengajak untuk dulur-dulur semua untuk menghina mereka, jangan. Bukan. Ya, tapi yang dulur-dulur tahu itu pembodohan, udah abaikan saja ya kan. Iya. Justru malah yang dulur-dulur lakukan menghina mereka itu sebenarnya bukan ajakan dari kita ya Bang ya, bukan Iya. bela diri bersatu. Kita ini justru malah mengajak dulur-dulur simpulkan sendiri. Yang buruk abaikan saja, yang menurut dulur-dulur baik, Iya. monggo silahkan kita ikuti. Hinalah dengan kelas. Wih, Dan yang berkelas tuh diem Bang. Iya. Banyak sekali kegiatan yang bisa dulur-dulur lakukan daripada Banyak. Misalnya kita bikin konten agak sindir-sindir, Iya. kan bisa juga. Ini kebiasaan nih, kata-kata sindir-sindir nih, Bang Theo ini kebiasaan. Yang udah selesai masih sindir-sindir. Kan berarti minta round kedua ini ya. Wani Piro, Bang. Oke, dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Ya. Salam persaudaraan. Us. Beneran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Ya, cek, ya, salam hormatku kepada Master Agus yang diceritakan dalam kisahnya lawan orang 200. Para penonton terhipnotis seketika tergiring opini oleh cerita One People versus 200 enemies. Are we serious? Ditambah editanmu yang sangatlah mulus. Tahu begini penyesalan yang sudah ikutimu sejak subscribermu di bawah 100.000. Cek, yo, kali ini ku juga ingin ngomong ke Mbak Cynthia selaku tokoh utama di Harimau Utara. Kami ingin lihat kau secara langsung tendang pilar sampai hancur. Kenapa kok tidak bisa? Kami semua datang ingin temui dirimu. Niat kami baik bukan untuk hakimi dirimu. Dan kau tolak kami secara halus. Kami bilang dalam hati dramamu ini sangatlah bagus. Ya, ditantang fight kau diam saja. Ditantang live kau diam saja. Kalau benar semua itu editan, ku tantang adu skill kau pakai komputerku hanya Kin Master. Harusnya kau malu dengan para subscriber, apalagi gurumu itu sekelas sang master. Bela diri bersatu tuh buktikan pembodohan publik. Kenapa kau dirimu yang malah baper? Coba lihat kami adalah fighter, tapi mengapa malah kau mengirim lawyer? Bukankah seorang jawara tak pernah lari dari masalah sebelum semuanya game over? Kecuali semua videomu itu hanya editan. Klarifikasi sebelum ini dianggap penipuan dan pembodohan, penggiring opini yang salah dan pengikutnya jutaan. Teman-teman, fighters, be smart. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit. Ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman.